Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab yang kedua dari buku Musa, kitab Keluaran pasal yang kedua. Musa lahir dan diselamatkan. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian, dan Musa diutus Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun kepadanya. "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka,
berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehwelah Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Keluaran pasal yang kedua. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui terang besar Alkitab Keluaran pasal yang kedua bersama-sama dengan terang kecil pena ilham ilahi. Roh nubuat. Pena ilham ilahi. Roh nubuat. Sejarah para Nabi, Alfa dan Omega, volume 1, halaman 284, alinea kedua dan ketiga, halaman 285, alinea pertama sampai alinea yang ketiga, halaman 286, alinea pertama dan kedua, dan halaman 287, alinea pertama. Terang kecil ini menjelaskan, sementara perintah ini sedang hangat-hangatnya dilaksanakan, seorang anak laki-laki telah lahir kepada Amran dan Yokebed, orang-orang Israel yang tekun dari suku bangsa Lewi. Bayi itu elok rupanya, dan orang tuanya merasa yakin bahwa masa kelepasan Israel sudah semakin dekat dan bahwa Allah akan membangkitkan seorang pembebas bagi umatnya. Mereka telah bertekad tidak akan membiarkan anaknya menjadi korban. Iman kepada Allah menguatkan hati mereka, dan mereka tidak takut terhadap perintah raja. Si ibu berhasil menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Kemudian ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat lagi menyimpan bayinya dengan aman. Dan Yokebed telah menyediakan sebuah keranjang yang terbuat dari pandan yang tidak tembus air, oleh karena dilapisi dengan gala-gala dan ter. Dan setelah bayi itu dibaringkannya di dalam keranjang tadi, ia menaruh keranjang itu di antara rumput-rumput di tepi sungai. Ia tidak berani tinggal di sana dan menjagainya, karena jangan-jangan hal ini akan menyebabkan kematiannya dan kematian anaknya itu juga. Tetapi kakak perempuannya Miriam tinggal dekat tempat itu, bersikap seolah-olah tidak mengetahui apa-apa, padahal dengan saksama ia memperhatikan apa yang akan terjadi terhadap adiknya yang masih kecil itu. Dengan doa yang sungguh-sungguh, Yokebed telah menyerahkan bayinya kepada penjagaan Allah, dan malaikat-malaikat yang tidak kelihatan menaungi tempat terbaringnya bayi itu. Malaikat-malaikat telah menuntun putri Firaun datang ke tempat ini. Rasa ingin tahunya telah timbul apabila ia melihat keranjang yang kecil itu, dan apabila ia melihat bayi manis yang ada di dalamnya. Dengan cepat ia dapat membaca cerita yang sebenarnya. Air mata bayi itu
telah membangkitkan rasa belas kasihannya dan rasa simpatinya telah mengajak dia untuk memikirkan ibu yang tidak dikenalnya, yang telah menggunakan cara seperti itu untuk menyelamatkan hidup bayinya yang manis ini. Ia bertekad untuk menyelamatkan bayi manis ini dan mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Dengan diam-diam, Miriam telah mengamat-amati segala gerak-gerik mereka dan melihat bahwa bayi itu diperlakukan dengan lemah lembutnya. Ia telah memberanikan diri untuk datang lebih dekat dan akhirnya berkata, "Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Dan sang putri pun mengizinkannya. Dengan cepat Miriam berlari kepada ibunya dan memberitahukan tentang kabar baik itu. Dan dengan tidak berlambatan mereka kembali kepada putri Firaun. "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu," kata putri itu. Allah telah mendengar doa-doa ibu itu. Imannya telah mendapat pahala. Adalah dengan rasa syukur yang dalam, di mana sekarang ia telah menerima tugas yang aman dan membahagiakan itu. Dengan setia ia gunakan kesempatan untuk mendidik anaknya bagi Allah. Ia merasa yakin bahwa anaknya telah diselamatkan untuk melaksanakan satu tugas yang besar, dan ia tahu bahwa dengan segera anak itu harus diserahkan kembali kepada ibunya yang ada di istana, untuk kemudian dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang cenderung akan memalingkannya dari Allah. Pikiran ini telah membuat Yokebed lebih tekun dan lebih rajin dalam memberi petunjuk-petunjuk kepada Musa anaknya dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Yokebed berusaha untuk menanamkan di dalam pikiran Musa rasa takut akan Allah dan kasih akan kebenaran serta keadilan, dan dengan sungguh-sungguh berdoa agar Musa dipelihara dari segala pengaruh-pengaruh yang jahat. Dia menunjukkan kepada Musa kebodohan dan dosa dari penyembahan berhala dan mengajari dia semasa kecilnya untuk bersujud serta berdoa kepada Allah yang hidup, satu-satunya yang dapat mendengar dia serta menolongnya dalam keadaan darurat. Ia memelihara anaknya itu selama yang dapat diusahakannya, tetapi ia harus melepaskannya pada waktu ia sudah mencapai usia 12 tahun. Dari rumahnya yang sederhana itu, Musa dibawa ke dalam istana kerajaan kepada putri Firaun dan menjadi anaknya. Namun demikian, sekalipun berada di tempat ini, Musa tidak kehilangan kesan yang diperolehnya pada masa kanak-kanaknya. Pelajaran-pelajaran yang didapat di sisi ibunya tidak dapat dilupakannya. Semuanya itu merupakan satu perisai terhadap kesombongan, kekafiran, dan kejahatan yang merajalela di tengah-tengah kemegahan istana itu. Betapa besarnya hasil pengaruh perempuan Ibrani itu, walaupun ia hanyalah seorang buangan, seorang hamba. Seluruh masa depan hidup Musa, tugas besar yang dia laksanakan sebagai pemimpin Israel, menyatakan pentingnya pekerjaan ibu-ibu Kristen. Tidak ada pekerjaan lain yang dapat menyamai hal ini. Sedemikian jauh ibu-ibu memegang nasib anak-anaknya. Ia sedang berhadapan dengan tugas mengembangkan pikiran dan tabiat, bekerja bukan hanya untuk sekarang ini saja, tetapi untuk masa yang kekal. Ia sedang menaburkan benih-benih yang kemudian akan bersemi dan menghasilkan buah yang baik atau yang jahat. Ia bukanlah melukis satu bentuk keindahan di atas sehelai kain atau memahat batu pualam, tetapi sedang menanamkan peta ilahi di dalam jiwa manusia. Tanggung jawab ada di atas bahunya untuk membentuk tabiat anak-anaknya
terutama sekali pada tahun-tahun permulaan kehidupan mereka. Kesan-kesan yang kita tanamkan di dalam pikiran anak-anak kita yang sedang berkembang itu akan tetap tinggal dengan mereka selama hidupnya. Para orang tua harus memberikan petunjuk serta latihan kepada anak-anak mereka selagi masih kecil, dengan tujuan agar mereka menjadi orang Kristen. Anak-anak dipercayakan kepada pengawasan kita untuk dididik, bukan sebagai ahli-ahli waris tahta kerajaan duniawi, melainkan sebagai raja-raja bagi Allah untuk memerintah selama masa kekekalan. Biarlah setiap ibu menyadari bahwa waktunya itu amat berharga. Pekerjaannya akan diuji pada hari penghakiman. Pada saat itu akan didapati bahwa banyak dari antara kegagalan-kegagalan dan kejahatan manusia adalah merupakan akibat dari kealpaan serta kelalaian para ibu yang tanggung jawabnya adalah untuk menuntun jejak langkah kaki anak-anak mereka pada jalan yang benar di waktu masa kecilnya. Pada waktu itu akan didapati bahwa banyak dari orang-orang yang telah menjadi berkat kepada dunia ini dalam memberikan terang pengetahuan kebenaran serta kesucian, berhutang budi kepada seorang ibu Kristen yang tekun dalam doa, yang telah memberikan kepada mereka prinsip-prinsip yang menjadi sumber pengaruh serta keberhasilan anak-anak mereka. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengerang. Di sore hari yang sepi, ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar.